kepikiran nggak kalau investasi sebenarnya cocok nggak sih untuk semua orang atau hanya orang-orang dalam keadaan tertentu? Halo good people, Gilivan di sini. Di video kali ini kita akan bahas nih, apakah semua orang benar-benar harus melakukan investasi? Apa jenis atau instrumen investasi terbaik yang cocok dengan masing-masing dari investor? Jadi yuk, mari kita mulai diskusinya. Nah, sebelum membahas apakah investasi cocok untuk semua orang, pertama kita harus memahami dulu apa sebenarnya arti dari investasi tersebut. Dimana secara definisi investasi adalah menanamkan uang pada instrumen yang bisa memberikan keuntungan di masa depan, entah itu saham, properti, reksadana, emas, atau mungkin instrumen lainnya. Yang berarti dengan melakukan investasi, kita berharap uang yang kita tanamkan bisa berkembang dan memberikan return yang lebih tinggi dari sekedar menabung. Yang sebenarnya kalau saya sendiri lebih suka menafsirkan investasi dengan arti yang lebih general atau lebih luas yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Dimana kurang lebih analoginya seperti kita bersekolah. Ngapain coba kita capek-capek sekolah dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah? Atau bukankah ujung-ujungnya sama aja kan kalau kita ingin mencari uang juga? Kenapa nggak dari awal aja kita diasah skillnya, dididik agar bisa langsung menghasilkan uang? Tetapi kenapa kita harus sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi untuk belajar, menghabiskan waktu bahkan uang kalau ujung-ujungnya ya sama aja untuk mencari uang juga? Dimana kurang lebih menurut saya jawabannya akan seperti ini yang sesuai dengan konsep dari investasi. Dimana mungkin nih buat orang-orang yang langsung cari duit dari awal, mereka tidak belajar sekolah apapun dulu, anggap mereka butuh 20 tahun nih untuk bisa mendapatkan 1 miliar. Dimana orang-orang yang sekolah berpendidikan mungkin 15 tahun awalnya mereka gunakan untuk belajar, mengasah skill dan meningkatkan skill-skill lain yang mereka miliki, yang bahkan dimulainya bukan dari nol tetapi bahkan dari minus, karena bukankah sekolah atau pendidikan pun butuh biaya yang tidak murah. Tetapi dalam 5 tahun sisanya mereka akan memiliki leverage atau percepatan untuk yang mungkin awalnya minus bisa mencapai 1 miliar hanya dalam 5 tahun, yang berarti bahkan dalam tahun-tahun berikutnya uangnya akan terus mengalir jauh lebih cepat dibandingkan mungkin yang maaf sebelumnya tidak sekolah, karena skillnya mungkin mentok di sana, dan gap di antara orang yang sekolah dan tidak itulah perbedaan untuk leverage dari perolehan mereka untuk menggunakan skillnya dalam nantinya menghasilkan uang. Atau mungkin contoh lain yang lebih jelas seperti ya orang-orang atau mahasiswa kedokteran lah. Coba berapa lama mereka butuh koas menjadi dokter dan bahkan spesialis yang lebih lama lagi, tapi pada akhirnya setelah semua uang yang mereka keluarkan, semua waktu dan tenaga yang mereka keluarkan juga hasilnya akan terbayar atau sepadankan dengan skill dan hal yang dia miliki, dan kasarnya bisa BP atau balik modal dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan jika dia tidak melanjutkan sampai ke tingkat setinggi itu. Jadi itulah konsep investasi menurut saya, dimana kita menukar uang, tenaga, dan bahkan waktu untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Yang bukankah kalau hasil yang ditukar tidak lebih baik, untuk apa kita dari awal melakukan investasi, atau bahkan untuk apa kita sekolah kalau ujung-ujungnya malah tidak berguna? Makanya sebenarnya sekolah itu lebih utamanya untuk mengasah pola pikir dan mencapai pendidikan, yang berarti untuk orang yang sekolah tetapi hanya main-main saja, yang mungkin ini bisa menjadi investasi bodong yang akhirnya malah merugikan. Ya setidaknya itulah konsep investasi yang mungkin bisa lebih general dimengerti oleh banyak orang karena tidak hanya berhubungan dengan masalah keuangan saja. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih sebenarnya investasi akhirnya cocok buat Anda? Ya sesuai dengan pemahaman sebelumnya, tentu saja investasi ini sangat cocok untuk semua orang, tapi balik lagi tergantung dengan tujuannya dan harus siap juga dengan semua risiko yang ada. Ya kalau kembali ke finansial, di mana yang namanya investasi, mau saham, properti, emas, apapun itu pasti ada yang namanya resiko. Maka biasanya hal yang dipasangkan dengan investasi pasti ada yang namanya waktu. Berapa lama jangka waktu dari investasi yang akan kita lakukan? Apakah untuk jangka pendek saja sudah cukup, atau apakah juga kita sudah memiliki dana darurat dan penghasilan tetap sehingga nantinya kita sudah bisa mulai untuk berinvestasi atau mengeluarkan uang kita untuk ditukar dengan waktu yang terus berjalan. Yang hal ini pun nyambung dengan alasan kapan sebaiknya kita menunda dulu untuk melakukan investasi. Dimana sebenarnya ada 3 alasan utama kalau kita lebih baik jangan dulu melakukan investasi. Dimana alasan pertama adalah kalau kita masih memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak. Ya jika masih memiliki banyak kebutuhan finansial, misalkan biaya pendidikan anak, bayar utang, atau masalah kesehatan, dimana semuanya harus diselesaikan dengan segera, maka investasi lebih baik digunakan sebagai opsi yang belakangan. Alasannya karena pastinya uang yang nantinya kita investasikan tidak bisa kembali dengan cepat, dan mungkin tidak akan kembali juga dalam nominal yang sama, apalagi jika ternyata harus terjadi crash seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ini juga nih yang sering jadi pertanyaan dengan nge-DM saya nih. Kan gimana ya caranya mulai investasi kalau saya ini memiliki gaji UMR dan saya memiliki 1 istri dan juga 2 anak? Yang ini sebenarnya hal yang sangat complicated sekali, dimana sebenarnya UMR itu hitungan
hitungannya sudah sebenarnya untuk satu orang saja. Jadi jika dia ada istri, seharusnya hal yang perlu dilakukan adalah untuk menambah income agar ideal. Dan ternyata kalau ada anak dua lagi, itu pun perlu adanya tambahan income lagi. Ya memang sih, walau mungkin banyak yang bilang rezeki bisa datang dari mana aja, yang bahkan di bawah UMR pun masih bisa hidup dengan keadaan seperti ini. Dimana sebelumnya saya membahas terkait hal ideal yang seharusnya dari sisi keuangan seperti itu, dimana UMR untuk satu orang. Jadi dalam keadaan satu orang untuk UMR saja sudah bisa dibilang pas-pasan, apalagi kalau ternyata harus ada tambahan 3 orang lain. Jadi tentu saja untuk case seperti ini, jangan dulu lah mikir untuk investasi, tetapi lebih baik mikirkan untuk kebutuhan dulu. Atau mungkin jika ada uang lebih yang seharusnya akan cukup sulit, lebih baik masuk ke poin nomor 2, yaitu belum memiliki dana darurat. Jadi nyambung dengan case dari UMR sebelumnya, dimana sebelum ke investasi kita harus aman dulu nih dengan memiliki yang namanya dana darurat ini. Ya memang saran pada umumnya untuk dana darurat biasanya 3-6 kali dari biaya hidup per bulan, tetapi mungkin buat yang menikah biasa disarankan sampai 1 tahun. Ya ibaratnya kalau kita kena PHK atau tidak ada income lagi, setidaknya kita masih bisa hidup dalam waktu beberapa bulan tersebut sambil menunggu untuk mendapatkan income tambahan atau pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau dana darurat masih belum ada, investasi sangat-sangat berisiko sekali, karena mungkin nanti kita akan terpaksa nih menjual investasi ketika harganya sedang turun karena kebutuhan mendesak. Yang hal ini pun sebenarnya pengalaman sendiri untuk saya pribadi, dimana di saat saya sedang agresif nih, bahkan bisa sampai 90% dari pemasukan saya masukkan semuanya ke instrumen investasi, yang pada saat itu dana darurat pun saya tinggalkan ya dengan alasan saya masih belum menikah dan juga merasa kalau saham itu cukup liquid lah, dimana gampang dijualnya yang akhirnya akan menjadi cash juga. Tetapi ternyata hal ini pun sangat-sangat keliru sekali ketika saya ternyata harus menjual saham tersebut saat dia dalam keadaan krisis, yang berarti menjual dalam keadaan yang rugi parah. Jadi bisa dibilang dana darurat adalah satu hal penting yang jangan sampai terlewatkan, karena ini harus diisi dulu sebelum investasi. Dan tentu saja alasan terakhir, mindset orang jangan dulu investasi kalau mikirnya masih seperti ini, yaitu keinginan untuk mendapatkan untung dengan cepat. Ya kalau masih mencari cara untuk untung cepat dan return secara instan, maka sudah jelaslah investasi bukan untuk Anda. Dimana investasi yang sukses tentu saja akan membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Ya ingatlah analogi sekolah tadi, dimana nggak mungkin kan kita bisa mencapai kuliah dalam waktu 1-2 tahun alias sangat cepat, karena hal itu pun tidak masuk akal juga. Karena kalau mindsetnya tergoda untuk spekulasi jangka pendek, itu akan lebih mirip dengan perjudian dibandingkan investasi, yang bahasan judi versus investasi pun sudah pernah dibahas di satu video ini, bisa ditonton. Nah, kalau mungkin kalau sudah paham kapan waktu investasi terbaik, maka pertanyaan selanjutnya adalah saya harus melakukan investasi ke instrumen apa, atau apa instrumen terbaik untuk dilakukan investasi? Sebenarnya jawabannya walaupun akan terdengar klise, tetapi ya faktanya seperti itu. Investasi terbaik adalah investasi yang kalian pahami. Yang masih bingung gak nih jawabannya? Oke, akan coba kita jabarkan bentukannya. Dimana pertama, contoh Anda adalah seorang agen properti atau orang yang sangat-sangat tertarik sekali dengan info penjualan tanah, rumah, dan sebagainya, maka biasanya orang-orang seperti ini akan memiliki minat alias sense sendiri dalam semua hal yang berhubungan dengan properti, rumah, atau apapun itu. Ya mungkin ketika melihat properti akan langsung sense yang muncul, ini harganya bakal naik nih, ini bakal cenglin nih, atau ini seperti bakal buruk, bahkan daerah sekelilingnya pun sudah jelek begini. Yang pastinya orang yang suka properti akan memiliki sense yang mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang tidak menyukai properti tersebut. Maka sudah jelas keputusan yang baik adalah untuk menginvestasikan modal yang dia miliki ke instrumen dari properti lah, sudah paling jelas. Tetapi seperti biasa nih, kalau saran saya jangan pernah melakukan all in di satu instrumen investasi. Contoh, jika Anda sangat menyukai dengan properti, maka mungkin bisa lah 60-80% di properti, di mana sisanya mungkin bisa disebar ke instrumen-instrumen lain yang bahkan kalau Anda pun tidak terlalu mengerti, ya bisa dengan alokasi sedikit, mungkin ingin ke saham, kripto, emas, atau yang lain, itu pun bisa disesuaikan dengan resikonya masing-masing. Atau mungkin contoh lain nih, kalau Anda senang dengan laporan keuangan, berita-berita perusahaan, maka jelas kalau saham adalah instrumen yang cocok untuk Anda. Saya sendiri karena minatnya dari awal adalah saham, saya suka membaca laporan keuangan. Karena dengan membaca laporan keuangan, seakan-akan bisnis mereka ini bisa diceritakan langsung menjadi narasi ketika membaca laporannya. Seperti omsetnya berapa, profitnya berapa, mereka membutuhkan apa saja dalam menghasilkan profit ini. Saya cukup suka untuk membaca bisnis-bisnis dari perusahaan tersebut. Maka dengan alasan seperti itu, sudah sangat jelas kalau alokasi modal saya banyak saya simpan dalam bentukan saham. Bahkan bisa bilang aset saya hampir 80% dalam bentukan saham Indonesia ataupun bahkan saham US. Ya mungkin kalau nanti saya berusaha paham tentang properti, saya mungkin akan mengalokasikan dana yang saya miliki juga untuk
untuk ke properti, tetapi balik lagi, mulailah investasi dari apa yang paling kita pahami. Dan terakhir nih, sebenarnya ini bisa menjadi contoh terbaik tetapi juga terburuk dalam waktu bersamaan, yaitu investasilah ke bisnis Anda sendiri. Ya mungkin kalau Anda emang orang yang suka dengan bisnis, suka membuat atau mengembangkan sesuatu, maka duitnya daripada diberikan ke perusahaan lain dalam bentuk saham atau properti yang mungkin tidak dimengerti, lebih baiklah uangnya diputar untuk bisnis Anda sendiri. Lebih baik lagi, yang namanya bisnis, returnnya memang tidak terhingga ya, bisa ribuan bahkan ratusan ribu persen jika sangat-sangat sukses. Modal 10 juta mungkin bisa jadi miliaran kalau kita bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Tapi jangan lupa, bisnis pula returnnya bisa 0% bahkan minus, yang awalnya 100 juta tiba-tiba 0 bahkan sampai utang. Jadi baik lagi, kembali ke profil resiko dari masing-masing Anda, masing-masing investor untuk memilih untuk melakukan investasi ke hal yang paling dipahami. Nah, jadi kalau disimpulkan, apakah investasi cocok untuk semua orang? Jawabannya tergantung kondisi dan tujuan finansial dari masing-masing investor yang ada. Jika sudah siap dengan risiko dan punya tujuan jangka panjang, maka investasi bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Yang dari situ bisa diturunkan lagi nih, mau investasi ke instrumen apa dan bagaimana juga dengan profil resiko yang dimiliki. Tapi kalau saat ini masih memiliki banyak kebutuhan mendesak atau belum siap untuk menanggung resiko dari investasi tadi, lebih baik uangnya disimpan untuk ditabung, terutama untuk dana darurat terlebih dahulu. Ya dengan catatan ya, kalau sudah kekumpul, segeralah untuk mulai melakukan investasi, karena semakin cepat memulai akan semakin besar juga uang untuk terus berputar yang kita miliki. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Buat Anda yang ingin belajar investasi saham, boleh cek juga ya dari deskripsi video, karena ada beberapa produk menarik yang saya miliki tentang saham juga. Ya, ada juga yang free, bisa langsung cek di deskripsinya. Like aja video kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.